Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Masih di pelajaran Nahwu. Kita kali ini akan membahas tentang mubtada wal khobar. Apa itu mubtada wal khobar? Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada para pengunjung untuk mendukung kami, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum. Insya Allah Anda akan mendapatkan update video-video pelajaran bahasa Arab. Oke teman-teman, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang al-mubtada wal khobar. Ini adalah salah satu judul paling penting dalam pelajaran Nahwu. Apa yang dimaksud dengan mubtada wal khobar? Tidak perlu saya jelaskan, langsung saja masuk ke contoh. Al-amthilah. Amthilah jamak dari al-mithal, ya, artinya contoh. Contoh-contoh. At-tuffahatu hulwatun. At-tuffahatu hulwatun. At-tuffahatu artinya apel. Buah apel, ya. Hulwatun artinya manis. Hulwatun artinya manis. Buah apelnya manis. At-tuffahatu hulwatun. Kemudian yang kedua, as-suratu jamilatun. As-suratu jamilatun. As-surah artinya gambar atau bisa juga foto, ya. Foto atau gambar bahasa Arabnya surah. Pakai shot, ya. Kalau surah pakai sin itu surat di Al-Qur'an, ya. Jamilatun artinya bagus atau cantik, ya. Bisa cantik, bisa bagus. As-suratu jamilatun. Fotonya bagus atau gambarnya bagus. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga, al-jaryu mufidun. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu artinya lari. Ya, larinya mufid. Mufid artinya bermanfaat. Nah, jadi lari itu bermanfaat. Ya, kalau lari itu kita mengeluarkan keringat, ya, badan menjadi segar, sehat dan seterusnya. Maka dia katakan di sini al-jaryu mufidun. Lari itu bermanfaat. Ya, mufid dari kata faidah, ya. Faidah artinya manfaat. Jadi lari itu bermanfaat. Oke, namdi ila al-mithal at-tali. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru sari'un. Al-qitar artinya kereta. Al-qitar artinya kereta. Sari'un artinya cepat. Sari'un artinya cepat. Jadi keretanya cepat. Al-qitaru sari'un. Kemudian contoh kelima, an-nadhafatu wajibatun. An-nadhafatu wajibatun. An-nadhafatu artinya kebersihan. Kebersihan. Wajibatun artinya wajib. Jadi kebersihan itu wajib. An-nadhafatu wajibatun. Oke. Selanjutnya contoh ke-6, al-ardu mustadiratun. Al-ardu mustadiratun. Ya, al-ardu mustadiratun. Al-ardu artinya bumi. Mustadiratun artinya bulat. Bumi itu bulat. Al-ardu mustadiratun. Al-ardu mustadiratun. Buminya bulat. Oke teman-teman. Kita masuk ke pembahasan al-bahthu. Al-amthilatus sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh yang telah kita bahas tadi semuanya berbentuk kalimat. Jumalun jamak dari jumlatun artinya kalimat. Mereka bentuknya kalimat-kalimat. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismain. Dan setiap kalimat di antara kalimat-kalimat tersebut murakkabatun min ismain. Terdiri dari dua isim. Ya, kita sudah bahas tentang isim, huruf dan juga fi'il, ya. Semua yang kita bahas tadi semuanya bentuknya isim dan ada dua isim. Ya, semua kalimat itu terdiri dari dua isim. Ismain. Wal ismul awwal fi kulli jumlatin huwa alladhi ibtada'na bihi al-jumlah.
Dan isim pertama ya, ini kalau kita lihat contoh di sini, isim-isim pertama ini adalah isim yang digunakan untuk memulai. Ya, isim yang digunakan untuk memulai sebuah kalimat. Jadi kalimat ini dibuka dengan sebuah isim ya yang ada di bagian awal. Nah, ini isim-isim pertama ini adalah isim pembuka. Isim yang memulai sebuah kalimat. Fahuwa lizalika yusamma mubtada. Nah, karena itu ya, karena kata-kata isim ini digunakan untuk memulai atau membuka sebuah kalimat ya, maka disebut mubtada. Mubtada artinya yang dibuka. Oke, atau tempat tempat membuka. Nah, maka disebutnya mubtada dari kata ibtada. Bada yabda'u artinya memulai ya, maka mubtada artinya yang dimulai atau tempat memulai. Mubtada. Wa iza wada'na isba'ana 'ala al-ismi tsani, dan jika kita letakkan jari telunjuk kita pada isim yang kedua. Nah, isim-isim yang kedua ini ya, hulwatun, jamilatun, mufidun. Nah, kalau kita perhatikan kata kedua tersebut fi kulli jumlah, di setiap kalimat, fa akhfainahu an nadharina wa qara'na hakaza. At-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, fa innana natahayyar wa nas'alu anfusana ma sya'nu tufaha. Ya, jadi seandainya kata-kata kedua ini tidak kita baca, misalkan at-tufahatu, ya nggak ada ininya ya, nggak ada haluahnya. As-suratu, ya, seandainya dipotong sampai situ saja, maka kita bingung, kita tidak paham maknanya, apa yang terjadi dengan apel itu, kenapa dengan gambar itu ya. Ya, jadi kalimat kedua ini bisa dikatakan adalah kalimat yang menjelaskan atau yang melengkapi, yang menyempurnakan. Kata yang kedua ini adalah kata yang menyempurnakan kata yang pertama. Maka kata pertama tidak akan lengkap ya, tidak akan dipahami maknanya secara sempurna kalau tidak ada kata yang kedua. Oke, karena kalau tidak ada kata kedua, maka kata pertama menjadi maknanya tidak jelas. Tetapi kalau kita sambung ya, seperti tadi, atufahatu hulwatun, aljaryu mufidun, kemudian apalagi tadi, asuratu jamilatun. Nah, tetapi kalau kita sambung dua kata itu, maka kita mendapatkan kalimat yang sempurna, kalimat yang efektif. Dalam istilah bahasa Arab, kalimah mufidah, kata efektif. Istafatna faidatan tammah, kita akan mendapatkan efek dan manfaat yang sempurna kalau kita gabung antara kata pertama dengan kata kedua. Walladzi afadana huwal ismu tsani, dan yang membuat sebuah kata itu menjadi efektif adalah kata kedua, al ismu tsani, fi kulli jumlah, yang ada di setiap kalimat. Wa huwa alladzi akhbarana bihalawati tufahah. Kata kedua inilah yang memberi kita kabar, informasi tentang manisnya buah apel. Wa jamal as-suruh, dan keindahan gambar. Wa ifadat al-jarhi, dan kemanfaatan dari berlari. Walizalik yusamma al-ismu tsani. Nah, karena kata kedua ini mengandung kabar-kabar ya, informasi-informasi mengenai kata pertama, maka kata kedua ini dalam istilah nahwu disebut dengan khobar. Apa? Khobar ya, kabar. Jadi memberikan kabar tentang kata pertama. Wa idza ta'amalna akhir kulli ismin, dan kalau kita perhatikan akhir dari semua isim, minal ismain fi kulli jumlah minal jumalis sabiqah wajadnaha marfu'an. Dan kalau kita perhatikan semua harokat dari contoh-contoh ini, semua harokatnya adalah marfu'. Marfu' itu istilah lain yang artinya dhammah ya. Kalau kita lihat ini atufahatu dhammah, hulwatun dhammah, asuratu dhammah, jamilatun dhammah. Nah,
Maka mubtada dan khobar, ya, kata pertama, isim pertama dan isim kedua ini dua-duanya harokatnya dhammah atau marfu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, kaidah umum, kaidah besarnya. Yang pertama, al-mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah. Bahwa mubtada itu adalah kata atau isim yang harokatnya dhammah fi awalil jumlah, yang ada di awal sebuah kalimat. Sedangkan khobar adalah isim, ya, sama-sama isim yang marfu juga, harokatnya dhammah, yukawin ma'al mubtada jumlatan mufidah, yang membentuk sebuah kata efektif bersama mubtada. Jadi khobar adalah pelengkap dari mubtada yang jika keduanya digabungkan maka menjadi sebuah kalimat yang efektif. Ya, itulah dia mubtada dan khobar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya. Sampai ketemu lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Mudah-mudahan Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.